Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Arasy dari kelas 4 PAIA dengan NIM 2314010009, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Dalam hal ini memenuhi tugas video pembelajaran tafsir Tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan Nur Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun nuzul dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 ini berkaitan dengan perumpamaan dari istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang berkhianat kepada suaminya dalam hal keimanan. Meskipun mereka berdua itu berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh, istri tersebut tidak sepakat dengan iman suaminya dan tidak percaya pada risalah yang dibawa oleh kedua nabi tersebut, sehingga mereka berdua mendapat siksaan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang kafir. Selain itu, pada ayat ini juga menjadikan istri Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, sebagai contoh perempuan yang mukminah, yang teguh imannya meskipun hidup bersama dengan suami yang zalim. Asiyah beriman kepada Allah dan Nabi Musa meskipun disiksa oleh Fir'aun. Ia tetap sabar dan taat kepada Allah. Oke, kita masuk ke dalam penafsiran ayat 10 Quran Surat Tahrim ini. Pada ayat ini membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir dengan menyebut istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang keduanya itu berada di dalam pengawasan suami mereka yang soleh, namun keduanya berkhianat dan tidak beriman. Meskipun mereka berada dalam lingkungan yang baik dan diawasi oleh suami yang soleh, mereka tetap kafir dan akhirnya tidak dapat diselamatkan
dari siksaan Allah. Allah juga memerintahkan agar keduanya masuk ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka karena kekufuran mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya menjadi istri Nabi itu tidak otomatis menjamin keselamatan jika tidak beriman. Nah, pada ayat 11 itu penafsirannya memberikan contoh istri Fir'aun, yaitu Asiyah yang beriman dan berbeda dari istri Nuh dan Lut. Istri Fir'aun ini memohon kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari Fir'aun dan juga kaumnya yang zalim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya iman dan ketakwaan adalah kunci keselamatan, bukan hanya status sebagai istri Nabi. Pada ayat 12 menafsirkan bahwasanya ayat ini memuji Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya dan kesuciannya dari perbuatan keji. Namun Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam rahim Maryam sehingga ia mengandung Isa tanpa ayah biologisnya. Dan juga Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya, kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta termasuk kepada orang-orang yang taat. Jadi ini menunjukkan kemuliaan dan kesalehan Maryam sebagai teladan orang yang beriman dan taat serta menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya, relevansi pendidikan. Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12 ini sangat relevan dengan pendidikan karena memberikan teladan tentang karakter dan iman yang harus dimiliki dalam keluarga. Khususnya peran perempuan sebagai pendidik pertama. Dalam ayat yang telah diterangkan tadi, At-Tahrim ayat 10-12 tadi, Allah mencontohkan 3 tipe istri, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang durhaka, istri Fir'aun yang beriman dan taat, serta Maryam binti Imran yang sabar menjaga kesucian dan juga menjaga kesuciannya. Jadi hal ini mengajarkan pentingnya pendidikan agama dan moral dalam keluarga agar terhindar dari kesesatan dan dapat membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwasanya pendidikan perempuan itu sangat penting dan juga mereka setara dengan laki-laki, mencakup pendidikan agama, karakter, intelektual, dan juga sosial. Pendidikan yang baik dalam keluarga itu menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan anak yang sehat secara jasmani, rohani, dan juga akal. Jadi dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan ketaatan kepada Allah sejak dini, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Sehingga tujuan pendidikan Islam itu tercapai, yaitu membina manusia menjadi hamba Allah yang soleh dan bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.